Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahid Novrian dengan nomor induk mahasiswa 103032400130 dari kelas IT 4802 Fakultas Informatika, Program Studi Teknologi Informasi. Oke, di sini saya mulai dari nomor satu. Di sini kita punya grafik dari sebuah fungsi eksponen. Kita juga punya fungsinya, yaitu y sama dengan fx sama dengan ab pangkat x tambah c. Kita punya titik-titiknya juga, kita punya 3 titik, yaitu 0,4, 1,7, dan 2,13. Ini nantinya bakal jadi f0, f0 sama dengan 1, f0 sama dengan 4, f1 sama dengan 7, dan f2 sama dengan 13. Di sini tugas 1A, kita diminta untuk mencari nilai dari A, B, dan C. Kita bisa mulai dari membuat persamaan F0, lalu kita masukkan fungsinya A kali B pangkat 0 tambah C sama dengan 4. Ini ya. Lalu kita bisa tuliskan di sini B pangkat 0 itu 1, karena segala sesuatu yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Lalu A dikali 1, maka hasilnya A ya, karena angka berapapun yang dikalikan 1 maka hasilnya akan angka itu sendiri. Jadi di sini bisa kita tulis sebagai A ditambah C sama dengan 4. Atau bisa juga kita tulis jadi C sama dengan 4 dikurangi A. Kita pindah ruasnya. Kita di sini mendapatkan C sementara. Lalu kita bisa masukkan persamaan berikutnya. F1 A dikali B pangkat 1 tambah C sama dengan 7. Jadi B pangkat 1 itu ya B ya, nggak berubah dia. Jadi oh iya, C nya kita masukin ya, lupa. Ini karena C kan kita udah nemu C sementaranya ya, jadi kita masukin aja 4 dikurangi A. Oke, ini 4 nya bisa kita pindah ruas jadi seperti ini. A dikali B dikurangi tambah dikali minus, positif kali negatif, hasilnya negatif. A sama dengan 4 kita pindah ruas, awalnya positif jadi negatif, 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3. Atau bisa juga ditulis seperti ini. A B dikurangi 1, A nya kita rubah jadi 1 sama dengan 13. Lalu persamaan berikutnya F2 A B pangkat 2 atau B kuadrat, kita masukkan C nya, 4 dikurangi A sama dengan 13. Kita bisa tulis seperti tadi yang di atas, A dikali B dikurangi A sama dengan 13 dikurangi 14, hasilnya adalah 9. Kita bisa tulis menjadi A di sini B kuadrat dikurangi 1 sama dengan 9. Ini bisa kita bagi ya. Kita lakukan pembagian di sini. Pembagian A B kuadrat dikurangi 1 sama dengan 9 per A B dikurangi 1 sama dengan 3. Ini bisa kita ubah menjadi dengan hukum perbedaan kuadrat. Perbedaan persamaan kuadrat. Perbedaan kuadrat ya. Hukum perbedaan kuadrat, kita A-nya hilangkan. B kuadrat ini kita pakai hukum perbedaan kuadrat, kita rubah menjadi B dikurangi 1 B ditambah 1. Kita tulis ulang, B dikurangi 1 sama dengan 9 dibagi 3, hasilnya 3 ya. Seperti ini. Ini kita coret. Jadi B ditambah 1 sama dengan 3. Atau bisa kita pindah ruas seperti ini. B 3 dikurangi 1, jadi B adalah 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai B ya. Lalu bagaimana untuk mendapatkan nilai A dan C-nya? Untuk mendapatkan nilai A kita bisa hitung menggunakan persamaan yang ini. Kita masukkan ke persamaan ini. Jadi A 2 dikurangi 1 sama dengan 3. Hasilnya A sama dengan 2 dikurangi 1, 1. Kita pindah ruas ke sini, karena perkalian kita pindah ruas jadi pembagian. Dibagi 1, maka hasilnya 3. Jadi di sini kita tetap menemukan A sama dengan 3 ya. Lalu untuk menghitung C-nya, kita bisa pakai persamaan yang ini tadi, yang kita dapatkan di awal. C sama dengan 4 dikurangi 3. Jadi C sama dengan 1. Di sini kita sudah menemukan nilai dari A,
B dan C, A3, B2, dan C nilainya 1. Di sini untuk 1A sudah beres ya, karena kita sudah menemukan A, B, dan C nya. Kita lanjut mengerjakan yang B. Di sini B kita diminta untuk menghitung nilai dari F-1 dan F3. Menghitungnya kita tinggal menggunakan persamaan yang ini, Fx ini. Kita sudah mendapatkan ABC-nya, jadi langsung aja buat F-1 kita tinggal masukkan A nya 3 ya, 3 dikali 2 pangkat minus 1 ditambah 1. Lalu di sini 3 kali 2 pangkat minus 1 itu bisa kita rubah menjadi 1 per 2 pangkat n. Di sini pangkatnya 1, jadi 2 pangkat 1, 1 per 2. Atau bisa juga kita tulis biar lebih simpel ya, kita jadikan bilangan bulat 0,5 agar hasilnya nanti jadinya bilangan bulat ya, tambah 1. Jadi 3 dikali 0,5 adalah 1,5 tambah 1 hasilnya adalah 2,5. Ini kalau misalnya kita hitungnya menggunakan 1 per 2, maka kita akan mendapatkan nantinya 5 per 2 ya. Jadi hasilnya kurang lebih sama, 2,5 dan 5 per 2. Di sini kita sudah mendapatkan F-1. Sekarang kita menghitung F3. Sama seperti tadi, kita masukkan fungsinya, persamaannya 3 dikali 2 pangkat 3 tambah 1. Lalu 3 kali 2 pangkat 3, 8. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 ya, 8 tambah 1 sama dengan 3 dikali 8, 24. 24 ditambah 1 hasilnya 25. Jadi nilai dari F-1 adalah 2,5 atau 5 per 2. Lalu F3 nilainya adalah 25. Oke, sini kita lanjut mengisi yang berikutnya, itu C ya, 1C. Pada C ini kita diminta untuk mencari bilangan bulat terkecil. Bilangan bulat di sini kan susah nulisnya, C, bilangan bulat terkecil yaitu Z, agar fungsi Z lebih dari 1 juta. Oke, ini soalnya. Jadi kita diminta untuk menemukan Z, nilai Z terkecil agar fungsi X, fungsi Z bisa lebih dari 1 juta. Caranya adalah dengan menggunakan persamaan yang tadi ya. Jadi F Z sama dengan ini nggak usah, A nya tadi 3 ya, udah tulis dulu aja. Ini pangkat X ditambah C, jadi 3 dikali 2 pangkat Z, karena X nya kita ganti Z ya, ditambah 1 lebih dari 1 juta. Di sini kita bisa pindah ruaskan. Pertama ya, 3 pangkat kali 2 pangkat Z, satunya ini kita pindah ruaskan ke sisi kanan. Jadi kita coret, kita pindah sisi kanan jadi minus 1. 1 juta dikurangi 1 hasilnya adalah 999.999. Di sini kita bisa pindah ruaskan lagi yang 3 ini, karena perkalian kita bagi, jadinya 2Z, 2 pangkat Z lebih dari hasilnya 333.333. Karena 2 pangkat Z kita bisa ubah menjadi fungsi logaritma, menjadi Z lebih dari 2 log. Oke, maaf tadi berhenti sebentar karena penyimpanannya habis. Kita lanjut. Ini tadi hasilnya jadi 2 log 333 3333 seperti ini hasilnya. Soalnya kita bisa pakai cara nebak ya, si Z nya itu bisa kita tebak itu berapa, itu bisa dapat hasil bilangan bulat, cuman pasti lama.
apalagi kalau nggak pakai kalkulator. Kita harus tahu kuadrat 2 pangkat berapa yang hasilnya lebih dari 1 juta, jadi kurang direkomendasikan untuk digunakan kecuali pakai kalkulator. Lalu selanjutnya 1D ya. Di sini seperti tadi kita disuruh untuk mencari bilangan bulat terbesar. Sekarang terbesar Z agar fungsi Z kurang dari 1001. Oke, caranya sama seperti yang sebelumnya ya, yang di C. Kita bisa masukkan fungsinya karena kita udah tahu fungsinya, ada juga di sini, nggak perlu diperluas lagi. Z 3 kali 2 Z tambah 1 kurang dari 1001. Kita pindah ruas seperti tadi, ini coret, ini minus 1, jadi 3 pangkat Z kurang dari 1000. Lalu kita pindah ruas lagi, kita coret, ini bagi 3, jadinya 2 pangkat Z kurang dari 333,333. 3 nya 1 juga 1 cukup sih. Lalu kita ubah jadi logaritma, fungsi logaritma kurang dari 2 log 333,333. Jadi kalau yang tadi hasilnya adalah 333.333, kalau ini hasilnya adalah 2 log 333,333. Oke, kalau mau menggunakan cara yang mudah, kita bisa coba ini. Kita bisa pakai cara yang gampang, yaitu dengan cara menebak Z. Z itu kita dapatkan dari mana? Dari 2 kuadrat 2 ini, 2Z. Jadi kita mencari 2 pangkat berapa yang hasilnya kira-kira kurang dari 1001. Saya sudah melakukan perhitungan menggunakan kalkulator tadi dan saya mendapatkan nilai 9. Cara baik itu F Z nya kita udah tahu ya, 9. Jadi kita masukkan aja langsung fungsinya, 3 kali 2 pangkat 9 tambah 1 kurang dari 1001. Jadinya ini nggak usah sih sebetulnya, jadinya 3 dikali 2 pangkat 9. Nah ini yang bikin pusing, kenapa tidak direkomendasikan, karena kita harus ngitung pangkat ini, kalau nggak pakai kalkulator akan lama. Di sini saya udah ada hitungannya tadi, udah dapat rekamnya, jadi langsung aja 256 tambah 1, lalu 3 dikali 256 hasilnya adalah 768 tambah 1 sama dengan 769. Kenapa Z nya nggak 10? Karena kalau Z nya 10, 2 pangkat 10 itu hasilnya 1500 atau 1200 gitu. Jadi udah lebih dari ini. Jadi yang paling kecil, yang paling besar yang bisa kita dapatkan adalah 9. Ini pun kalau misalnya kita bulatkan, kita jadikan bilangan bulat, itu hasilnya nanti akan jadinya 8,6. Tapi agak ribet hitungnya, jadi nggak usah aja. Baik, selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 adalah diketahui fungsi logaritma fx sama dengan log a log x. Lalu dengan a adalah bilangan real, a adalah bilangan real non negatif. Oke, grafik fungsi y sama dengan fx ditunjukkan pada gambar. Jadi yang a nya kita diminta untuk menentukan nilai dari f0 dan f1. f0 itu tidak ada nilainya. Baik, saya minta maaf sekali lagi karena beberapa kendala. Di sini tadi lanjutannya a pangkat y sama dengan 0 itu tidak ada ya, karena kalau misalnya pun y nya kita ganti 0 maka hasilnya akan 1 gitu. Jadi ini tidak ada nilainya. Lalu F1 ya, F1 ini kalau misalnya kita ubah jadi log A1, jadi A pangkat Y sama dengan 1. Ini masih mungkin karena kalau misalnya Y nya pangkat 0 sama 1 ya, segala sesuatu yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, jadi Y sama dengan 0. Ini nilai F1. Lalu yang kedua
carilah titik X yang menghasilkan nilai fx sama dengan 1. Di sini nilai fx sama dengan 1. Berarti kalau misalnya kita ubah ke fungsi logaritma adalah a pangkat 1 ya. A pangkat 1 sama dengan x. A pangkat 1 itu a, jadi a sama dengan x. Di sini kita belum bisa mendefinisikan nilai a, jadi masih a sama dengan x. Kita bisa mendapatkan nilai a ini dari yang c. C ini kita diminta untuk menentukan nilai a. Nilai a bagaimana cara kita menentukannya? Dengan cara mengambil salah satu titik yang terdapat di grafik. Di sini ada yang jelas ya, ada titik 0, 1,0 dan 3,1. Itu titik yang dilewati oleh garis ya, 3,1. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi fungsi logaritma menjadi log a. Log a, x-nya adalah 3, hasilnya adalah 1. Jadi 3 a a pangkat 1 yang hasilnya adalah 3. Karena a pangkat 1 adalah a ya, semua yang di pangkat 1 itu maka akan jadi angka itu sendiri. Jadi di sini kita menemukan a sama dengan 3. Jadi nilai a nya adalah 3. Enggak gitu sih, jadi tergantung x nya ya sebenarnya a nya ini. Jadi kalau misalnya titik yang kita periksa adalah misalnya x nya 5, maka a nya juga jadinya 5 gitu ya. Jadi a itu mengikuti nilai dari x nya, kurang lebih seperti itu. Ini hanya salah satu contoh ya, 3,1 ini karena yang terlihat di grafiknya adalah ini. Lalu D, tentukan domain dari fungsi fx. Domainnya adalah seperti kata tadi ini, a itu domainnya adalah bilangan real. Domainnya gimana ya, kayaknya gini ya, balik ya, bilangan real tapi dia x lebih dari 0, karena ini tadi 0 itu nggak ada nilainya, terus ini juga non negatif, jadi x nya harus lebih daripada 0. Jadi ini domainnya x lebih dari 0, semua nilai yang lebih daripada 0, kurang lebih kayak gitu. Jadi sekian jawaban dari saya untuk soal kalkulus yang diberikan oleh Pak Kiki. Terima kasih sudah menyimak, sudah menonton, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.